Welcome to Abi and Aji Podcast. Tepat pukul 2 pagi, gua dan temen gua Abi sampai di Bandara Internasional Yogyakarta. Siapa yang tidak kenal dengan Yogyakarta? Kota yang dikenal sebagai kota istimewa dengan sejuta kenangan dan keunikannya. Jogja disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi yang begitu melekat di kota ini. Mulai dari tradisi membatik, kerajinan perak, pertunjukan wayang, musik tradisional, makanan khas daerah, sampai dengan situs bersejarah yang memiliki banyak cerita dan filosofi di dalamnya. Salah satu lokasi di Jogja yang menurutku sangat menarik untuk dikunjungi adalah Kota Gede. Kota Gede sendiri merupakan tempat yang berada di selatan kota Yogyakarta dan memiliki nuansa klasik sekaligus eksotis. Terbukti bahwa Kota Gede pernah masuk dalam 13 daftar kota terindah dunia versi CNN tahun 2019 silam. Kota Gede juga dikenal dengan kerajinan peraknya dan situs bersejarah di dalamnya. Beberapa situs bersejarah yang terkenal diantaranya adalah Makam Raja-Raja Kota Gede, Masjid Gede Mataram, Prasasti Watu Gilang, dan tempat menarik lainnya yang wajib hukumnya untuk dikunjungi. Setelah beristirahat semalam penuh dan menikmati kuliner gudeg khas Jogja, energi kami pun penuh kembali. Tepatnya jam 3 sore. Dan kami pun telah sampai di makam Raja-Raja Kota Gede. Suasana damai dan sejuk pun seperti menyambut kami di lokasi tersebut. Kami pun melangkah lebih dalam memasuki komplek bangunan makam Raja-Raja. Tidak diduga kami disambut dengan keramah tamahan abdi dalam yang menjaga komplek makam tersebut. Sehabis saling tegur sapa, kami melanjutkan langkah untuk mengelilingi komplek makam. Dan kami menemukan sendang atau tempat pemandian yang dulu biasa dipakai oleh keluarga keraton. Namun saat ini sendang itu dibuka untuk umum. Sehabis kami puas mengitari komplek makam dan sendang sekaligus menikmati suasana angin sepoi-sepoi, beberapa pertanyaan melintas di benak kami tentang ada cerita apa di balik komplek makam Raja-Raja Kota Gede ini. Sehingga kami memutuskan untuk berbincang dengan abdi dalam yang sedang bertugas untuk menjaga komplek makam ini. Ini dengan Bapak siapa? Saya kalau nama dari keraton, Iya. istilahnya pemberian Pak Mantri Pujo Hastono. Kalau asli nama saya kan Pak Hasan Hamim. Iya. Kabrahnya Pak Hamim gitu. Oh, di sini sebagai apa ya, Pak? Saya sebagai mantri, kalau di sini kan ada dua golongan. Kebetulan saya ikut dari Kasunanan Solo, ditugaskan menjaga makam ini. Yang satu itu sebelah itu kan teman juga dari Jogja, itu Oh, iya, istilahnya ya kepala regu lah. Gitu. Sejak kapan Pak Bapak kerja di sini? Oh, saya sudah berapa? 32 tahun. 1989 saya. Tetap harus jadikan di sini, diangkat gitu kalau. Berarti panggilannya bisa Bapak Hasan ya? Bapak? Ya, Pak Mantri gitu Pak aja. Mantri. Pak Mantri. Oke. Oh ya Pak Mantri, boleh nanya tentang asal mula pembentukan makam Raja Kota Gede? Ya, ini kan dulu diawali oleh yang pertama itu diduduki oleh Kyai Taok sama Nyai Taok. Itu yang pertama kali, tapi belum utuh menjadi kerajaan. Terus itu berputra Yaya Gengnis. Itu yang cikal bakal pertama. Berputra lagi Ki Ageng Mataram atau Ki Ageng Pemanahan. Nah, lantas itu baru istilahnya belum sempurna menjadi berdiri kerajaan. Nah, lantas mengangkat putranya yang namanya Danang Sutawijoyo, nama aslinya itu ya bergelar Panembahan Surapati itu. Baru resmi bertahta menjadi Raja Mataram pertama, putra Ki Ageng Pemanahan itu tadi. Nah, terus turun temurun sampai ke Mataram kedua, Sinun Prabu Nyokrovati. Itu ayah Sultan Agung itu loh yang di Mogiri. Tapi makamnya Sultan Agung nggak di sini, di Mogiri. Mogiri ya. Itu kan berlanjut terus sampai Raja Jogja
dan Solo sekarang. Itu kalau ditarik garis keturunan dari sini semua. Berarti yang terakhir dimakamin di sini? Kalau sini kan istilahnya sudah ditutup, nggak Oh, di. udah ditutup. Tapi yang terakhir itu dari atas itu kan ada Paku Alam ke-1, Iya. lantas sampai ke-4. Cuman yang Paku Alam ke-1 dalam makam, yang 2, 3, 4 itu di luar area makam, tapi ya masih di komplek ini. Ya. Terus yang terakhir sekali itu sekitar abad 19 awal. Itu ayah Ki Hajar Dewantara keluar di Suryaningrat itu. Itu tapi di luar area makam, tapi di komplek ini juga. Ya. Kenapa di stop Pak di daerah sini? Apa fokusnya ke Imogiri? Selanjutnya apa? Oh, itu kan dulu waktu terakhir itu kan sini memang ada istilahnya penjajahan terakhir sebelum kemerdekaan. Itu kan sini sudah ya terutama penuh dan Iya. posisinya memang diletakkan di Imogiri biar tanahnya kan luas area. Oh iya. Itu kan dimulai dari Sultan Agung itu tadi. Itu kan keratonnya dulu namanya Keraton Pleret. Pleret itu ya dari sini kira-kira 7 kiloan dari sini. Itu waktu besar di Keraton Pleret itu semasa Sultan Agung Sultan Agung. ya, membangun itu. Kalau sini pindah ke Pleret itu waktu itu sekitar tahun 1700-an. 700 itu pindah ke Barat. Terus turun-temurun lagi nanti pecah perang Solo itu yang dibagi dua perang Giyanti itu. Oh iya. Giyanti sudah pernah dengar kan? Sudah. Itu menjadi dua kerajaan itu, Kasunanan dan Kasultanan itu. Itu Jadi sebetulnya kan kakak beradik itu, tapi Iya. Solo. Sejak kapan Pak ini dibentuk? Sekitaran tahun berapa? Waktunya awal itu pertama Panembahan Senopati, yang raja pertama Iya. itu. Nah, itu ya sekitar 1500 500-an. abad ke-16 kalau. Oh iya. Berarti sini dulu atau Imogiri dulu? Sini dulu. Oh, sini dulu. Tua sini. Sebelum ada Imogiri kan sini dulu. Sini kota gede ini ya. Iya. Terus pindah ke Pleret itu sama Sultan Agung. Pleret. Pleret itu terus raja-rajanya Sultan Agung berputra sampai ke berapa ya? Mangkurat 4 kalau nggak salah itu. Mangkurat terakhir Mangkurat Jawa. Itu Mangkurat 1, 2, 3, Mangkurat Amra, Mangkurat Agung, Mangkurat Jawa, Mangkurat Mas 4. Nah, Mangkurat itu cuman sesebutan. Iya. Yaitu kan Raja Mataram dulu diberi, ini kan semasa penjajahan VOC Belanda itu. Iya. Jadi nama seperti apa itu, istilah itu yang memberi dari Belanda. Itu kan, itu gencar-gencarnya Belanda menduduki di ini kita ya sekarang Jogja ini. Oh iya. Kenapa sih Pak dipilih lokasinya di kota gede? Apakah ada filosofi tertentu atau emang? Ya memang dulu kalau memangnya dari apa itu para istilahnya empu pujangga kan posisi mendirikan keraton itu memang di apa itu istilahnya jajaki dulu mana yang daerah terbaik dan posisinya paling strategis. Iya. Kalau dulu kan memang begitu, Iya. seperti mendirikan di posisi sini sudah nggak begitu aman, dipindah ke Pleret, begitu. Ya kan. Oh iya. Tapi kenapa di pemakaman ini ada sendang, Pak? Nah, kalau kaitannya sendang itu kan sudah dimulai dari awal Panembahan Senopati, ya raja yang pertama tadi, yang menurunkan sampai ke beberapa itu Raja Imogiri itu kan memang dibuat sendang. Dulu kan pemandian khusus itu kan kerabat atau keluarga keraton itu enggak seperti pemandian umum, jadi memang dibuatkan suatu lokasi area sendang itu dulu untuk keluarga raja, bukannya untuk umum. Tetapi sekarang sifatnya kan sudah untuk umum, pengunjung, peziarah itu sekarang boleh. Kalau dulu kan posisi seperti sekarang di Jogja kan ada daerah itu Taman Sari itu sumur-sumur yang khusus, dulunya ya memang untuk keluarga Keraton aja. ya keraton. Sekarang bisa untuk umum ya. Umum sekarang kan dari generasi ke generasi kan ada peralihan. Nah, kalau misalkan kami bisa mandi di situ, itu langsung mandi aja apa Ya mandi, belum mandi biasa nggak apa-apa. Kan ada dua sendang kan, Ah. yang untuk laki-laki sama untuk perempuan. Oh, Ya. itu tidak dibatasin jam. Enggak, kalau sendangnya enggak. Oh. Enggak. Cuman itu posisinya sendiri-sendiri, yang Iya. laki-laki yang pria di utara, yang perempuan di selatan. Ya ada sekatan beteng itu. Iya. Iya. Berarti jam 1 malam mandi di sini juga Boleh, boleh Pak ya? sewaktu-waktu boleh.
Dulu kan pakai gayung, nggak seperti mandi di apa itu kolam itu. Saya memang itu kan ada ya bukan kamar seperti rapat, enggak. Itu kan posisinya memang dibikin sendiri-sendiri khusus untuk entah itu laki-laki dan untuk perempuan. Dan untuk ritual tahunan di sini ada gak sih, Pak? Sebetulnya ini sebelum ada Covid kan ini ada beberapa event-event. Iya. Seperti semalam satu suro, juga nanti malam Jumat Pon, tapi setelah itu Covid ini corona merata. Ini sudah sementara diliburkan dulu. Nanti melihat kondisi dan situasinya, nanti kalau sudah agak levelnya turun ya mungkin dimulai lagi. Bulan apa aja tuh Pak ada event di itu kalau itu ada beberapa kali satu tahun itu. Itu mungkin 4-5 itu ada peringatan hari besar seperti Maulud, bulan Maulud itu. Maulud tanggal 12 Maulud Rabiul Awal itu ada. Terus nanti malam satu suro, malam Jumat Pon itu setiap 35 hari itu selapan itu 35 hari kalau di Jawa itu. Misalnya ya malam Jumat lagi sampai Jumat lagi itu namanya selapan. Pernah dengar enggak selapan? Pernah. 35 hari. Jadi di sini Jumat Pon itu diambil dari hari kelahirannya Panembahan Senopati. Dan wafatnya juga malam Jumat Pon. Jadi tumbukan lahirnya dia miosnya kalau Jawa sama meninggalnya wafatnya sama. Terus biasanya rata-rata pengunjung di makam Kota Gede ini dengan maksud apa sih Pak? Apakah berwisata aja? Ya, di sini kan ada dua bagian kalau dilihat dari kondisi. Kalau dulu itu memang khusus wisata religi. Religi itu maksudnya ya istilahnya bukan wisata umum seperti istilahnya wisata nasional, itu bukan. Dan ini kan sebetulnya kan nggak ada pemandangan apa-apa kalau di sini. Itu kan sifatnya berziarah itu loh kan, lain dengan misalnya tempat wisata umum kan ya istilahnya ya bersenang-senang ya. Cuma seperti di Biluluko atau itu kan sifatnya umum. Kalau sini kan penjara. Yang intinya ya itu doa. Tapi sekarang sudah dijadikan satu antara Departemen Pariwisata ya, itu ikut membantu dengan membuat suatu wadah religi juga tetap dilestarikan, namun sifatnya yang pariwisata umum tetap boleh untuk membantu lokasi di sini. Misalnya ya foto-foto areanya kan itu termasuk bangunannya bagus-bagus. Nah, kan sekarang kan banyak yang pre-wedding ya juga nanti untuk ada penyewaan baju juga ya Pak ya? Ada. Untuk mengenalkan anak muda kepada sejarah juga. Iya, sejarah yang penting kan itu. Jadi itu untuk mendukung religi tadi sebetulnya. Pertanyaan terakhir nih Pak, pesan untuk anak muda supaya berkunjung ke situs sejarah dari Bapak. Nah kalau di sini kan sebetulnya dulu itu sudah hampir ditinggalkan, mungkin yang seperti yang tempat-tempat seperti di sini kan sifatnya kan religi itu kan bukan semata-mata istilahnya untuk keduniawian, waktu itu senang-senang, tapi kan mendoakan para leluhur itu kan. Ya sekarang ya mudah-mudahan nanti kalau seperti ini terus banyak yang menggerakkan seperti Mas sendiri misalnya nanti kepada adik-adik siswa ya nanti dilatih beri pengetahuan hal yang berkaitan dengan masalah itu ya harus dididik kan. Masalah filosofi itu nanti kan bisa diungkap ya lewat itu seperti seperti forum apa nanti diberi pengetahuan biar tertarik dulu. Pesan-pesan kira-kira begitu. Nanti bagaimana untuk menggeliatkan hal daya tarik yang khususnya sejarah itu loh. Itu kan yang penting kan itu. Kalau sudah tua ya nanti kan itu suatu wasiat, kalau istilahnya wasiat itu ya meninggal nanti kan mudah-mudahan bisa lestari dan anak muda bisa menerima hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, filosofi. Ya tadi kita udah ngobrol bareng Bapak Mantri ya Bi ya. Iya Ji. Seru banget rasanya dan ternyata banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Betul banget. Kita nyaman gitu loh. Tiba-tiba udah maghrib aja padahal kita
di sana tuh jam 3 sore gitu Iya, ya. kita dari sekitar jam 3, habis itu kita jalan-jalan dikit dan kita lanjut ke para abdi dalam itu buat nanya-nanya aja. Sampai dibuatin teh anget loh kita, gila baik banget mereka. Makasih banyak Bapak Mantri gitu ya. Tapi menurut lu gimana nih impresi lu setelah kita datang jalan-jalan ke Kota Gede, habis itu ke Makam Raja Kota Gede ini, J? Gue bakal kesana lagi. Wah, kenapa tuh? Gue nyaman banget. Terus emang lokasinya adem, sejuk, banyak pepohonan, bersih dan bangunannya otentik gitu. Iya, Jarang banget ditemuin gitu ya. Iya, mesti jarang banget. Lucu banget kalau misalnya bangunannya kayak gitu semua. Iya. Wah, kita kembali ke kerajaan. Di perumahan, loh ini kok desainnya segini semua gitu ya. Bener. Dan menurut gue emang gara-gara desain itu sih yang ngebuat komplek makam Raja Kota Gede itu jadi unik dan istimewa gitu, karena kita bisa menikmati arsitektur zaman-zaman kerajaan di sana gitu, Ji. Dan dengan situasi yang asri banget, yang anginnya sepoi-sepoi, ngebuat kita nyaman banget untuk ada di sana gitu. Dan gue suka banget tuh di bagian sendangnya gitu ya. Kenapa tuh di sana? Karena ada ikannya gitu. Ikan lele yang gede banget ada di sana, unik banget. Lele emang. yang segede betis. Tapi sayang banget nggak boleh dipancing. Nggak boleh dipancing ya. Iya. Dan juga kalau mau mandi pakai air yang kolam lele itu gitu loh. bener banget. Dan kalau misalnya mau mandi di sana itu kata Pak Mantri itu boleh kapan aja gitu. Boleh ya. kapan aja. Jam 1 malam juga boleh banget gak sih? Atau siang juga boleh. Kalau misalnya ngerasa sumuh gitu pas datang ke sana ya udah langsung aja mandi gitu kan. Tapi dengan etika yang baik, menjaga kebersihan ya. Iya. Jangan sembrono Iya, gitu. jangan ngawur lah. Kalau orang Jawa bilang tuh harus punya toto sing toto Iya, gitu. dan gue juga waktu berkunjung di sana ya Bi ya, banyak banget ilmu yang gue dapetin, seperti gue belajar silsilah kerajaan Mataram Islam. Pas kita ngobrol sama Pak Mantri itu ya. Dari Pamanahan, Senopati, sampai Iya. pokoknya Sultan Hamengkubuwono, Pakubuwono gitu, banyak banget gitu banyak ya. banget. Jadi kayak kita lebih banyak bisa berdiskusi dan menambah ilmu sama Pak Mantri dan beberapa abdi dalam lainnya gitu. Iya, ya. dan kita juga di sana tuh ngelihat ternyata banyak spot foto juga ya Bi ya. Iya bener, enggak banyak tapi setiap yang ada di sana itu bisa jadi spot foto gitu. Benar banget, dan juga ada penyewaan baju adat. Dan itu sangat mahasiswa banget ya harganya ya. Terjangkau banget lah 2 pokoknya. kali makan siang ya. Jadi buat kamu yang emang mau foto-foto wisuda, mau foto-foto pre-wedding yang anti mainstream, cobalah ke sana gitu ya. Harus banget datang ke Makam Raja Kota Gede. Tapi nih Ji, ngomong balik ke kata Pak Mantri ya. Kan sekarang emang sering banget dibuat foto-foto pre-wedding kah, wisuda kah, atau cuma buat jalan-jalan aja. Tapi kan tujuan awalnya tuh dulu tuh di sana tuh buat wisata spiritual gitu, Ji. Jadi di sana emang kita tuh datang untuk mendoakan leluhur yang dimakamin di situ dan mengingat jasa-jasa mereka kayak gitu. Iya, dan nggak salah, bukan musyrik gitu ya. Karena kita hanya mendoakan leluhur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, gitu betul, nggak ada salahnya kan Nggak doain ada orang salahnya, gitu. doa yang baik-baik, karena Betul. emang atas jasa mereka yang sangat penting banget gitu ya hingga saat ini Iya, gitu ya. karena emang mereka yang dimakamin di sana juga kan orang-orang penting yang berpengaruh banget buat Jogja kayak gitu. Iya. Mungkin kalau nggak ada jasa mereka, Jogja mungkin nggak kayak sekarang gini gitu. Bener banget, dan juga manfaat buat kitanya menenangkan jiwa dan meningkatkan religius ya Bi ya. Bener banget. Dan kita nih ya, PR banget nih sebagai anak muda, sebagai digital native, orang yang lahir akan adanya teknologi gitu ya, orang yang paham, yang dari kecil sampai gede sekarang semua serba internet. Kita wajib banget mempromosikan wisata-wisata spiritual ya Bi ya. Karena kan kayak gitu emang kita kalau wajib dilihat zaman sekarang tuh apalagi gue sebagai jurusan sejarah ya Bi ya, anak-anak tuh kurang interest sama sejarah. Jadi waktu gue ngajar di sekolah gitu, ketika gue belajar sejarah pada ngantuk gitu. Kalau udah asik banget nih, udah gue pakai PowerPoint, film. Ketika ngedengar kata sejarah, ya langsung aja gitu. Kayak first impressionnya ngantuk pak, ngantuk gitu. Mungkin metodenya harus diperbarui dengan cara mengajak mereka itu ke situs-situs bersejarah. Bener banget, kunjungan. Habis itu ngobrol langsung sama yang berjaganya, sama abdi dalamnya gitu, dan diceritain ini
ini ada cerita apa aja sih di balik situs Bener bersejarah banget, ini jadi kayak bukan gitu. cuma papan tulis doang ya. Dan juga kita sebagai peran anak muda gitu, kita bisa mempromosikannya melalui media sosial. Iya. Kayak kita hobi banget yang namanya video atau Video. fotografer gitu ya. Ya, at least nge-story doang kayak gitu ya. Iya, at least nge-story doang. Kita kasih namanya gitu Iya. ya. Wilayahnya, lokasinya di mana gitu kan. Makam Raja Kota Gede Yoi gitu ya. banget. Jadi Alhasil kayak itu menjadi media promosi gitu Yoi, ya. bener banget. Apalagi kalau misalkan kita suka videographer, terus sekarang kan lagi musimnya TikTok gitu ya. Yoi. Kita video, editing sebentar, nanti kita upload di TikTok, nanti FYP, FYP tuh jadi kayak booming gitu loh. Bener. Jadi viral gitu ya. Viral banget, jadi semua orang yang bukan dari Jogja, dari seluruh Indonesia bahkan dunia pun bisa lihat gitu ya. Dan mau mengunjungi kan ini kayak bagus banget nih, gue mau kesana gitu. Iya. Dan juga kalau misalkan mau berkunjung gitu ya, apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang, pentingkan sopan santun. Sopan santun sih harus kayak soalnya kan di sana juga kayak situs bersejarah yang punya nilai spiritualnya sendiri gitu, kayak ya bisa dibilang salah satu nilai-nilai majis ataupun dia nilai-nilai yang harus dihormati lah kayak gitu. Benar aja. banget. Dan juga kita sebagai anak muda, kita boleh loh membuat forum diskusi secara online maupun offline gitu ya. Kalau misalkan online ini banyak banget caranya, mungkin lewat aplikasi Clubhouse atau Twitter, kan Space gitu ya. Jadi kita bikin forum diskusi, kita ngobrol-ngobrol nih tentang eksistensi makam Raja Kota Gede. Gimana nih kedepannya buat anak muda? Iya, atau bisa juga kalau pas kita kesana kita nge-live tuh, lagi di mana nih, kok keren banget kayak gitu kan. Jadi juga kita mampu memperkenalkan tempat-tempat yang bagus gitu, dan tempat-tempat kalau misalnya bagus gitu, mereka kesana dan mereka juga bisa belajar sejarahnya kayak gitu. Ji. Dan kalau misalkan offline, diskusi offline kan bisa juga. Kayak misalkan kita habis berkunjung ini ke makam raja, terus kita ketemu sama teman-teman kita yang belum pernah berkunjung, kita diskusi, kita ceritain offline, gimana bagusnya kayak gitu kan. Alhasil mereka tertarik dan langsung berkunjung, dan di saat berkunjungnya dia belajar banyak gitu ya. Jadi pokoknya buat kamu ini yang ada di luar Jogja ataupun yang di Jogja tapi belum berkesempatan gitu mengunjungi situs-situs bersejarah yang bagus-bagus banget yang ada di Jogja ini, ya udah datengin aja. Dan jangan lupa buat ngobrol sama yang jaganya dan tanyain tentang cerita apa aja sih yang ada di baliknya. Iya, dan gue juga ingat kata Bapak Insinyur Soekarno, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.